Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kejuaraan dunia catur klasik sudah selesai kawan. Kita dapat juara baru Domaraju Gukesh, seorang pemuda yang masih berusia 18 tahun kawan, asal India, yang menjadi juara dunia baru sekaligus memecahkan rekor sebagai juara dunia catur klasik termuda sepanjang sejarah, yang dimana rekor ini seperti sangat sulit kawan untuk dipecahkan oleh pecatur-pecatur muda masa depan. Oke lah, kita lupakan terlebih dahulu kejuaraan dunia catur klasik kawan. Bagi tim Dingliren, kalian tak perlu kecewa kawan. Dingliren saja sudah move on kawan. Setelah mengalami kekalahan di game ke-14-nya, gelar mahkotanya langsung diambil oleh Domaraju Gukesh. 4 jam kemudian terpantau Dingliren ini bermain online di chess.com. Bermain bug house kawan di chess.com. Dia sudah move on kawan. Atau hanya sebagai pengalihan dari rasa kekecewaannya terhadap permainannya kemarin. Oke, kita ke Qatar Master kawan. Qatar Master juga sudah selesai. Turnamen ini dimenangkan oleh Andriy Esipenko kawan. Andriy Esipenko tak terkalahkan di turnamen ini, memetik 7,5 poin, hasil dari 6 kali menang dan 3 kali remis. Di partai terakhirnya dia menghadapi Arjun Erigaisi. Kalau Arjun yang kemarin menang kawan, Arjun yang keluar sebagai juaranya. Tapi mereka berbagi poin remis di game terakhir, membuat Andriy Esipenko keluar sebagai juara Qatar Master 2024 dan mendapatkan hadiah sebesar 25.000 US dollar. Admin belum cek kawan berapa hadiah yang diterima oleh Gukesh. Biasanya kalau dulu ya prosentasenya 65% dari total hadiah yang ada. Kalau total hadiahnya disebutkan di chess.com kemarin kan 2,5 juta US dollar ya. Ya kalian bagi saja 65% buat pemenang, yang kalah 35% kawan. Oke, kembali lagi ke Andriy Esipenko. Di game terakhirnya menghadapi Arjun. Nah, cukup disayangkan Arjun ini kawan. Di game terakhirnya menghadapi Andriy Esipenko, dia mempunyai kesempatan memenangkan Qatar Master ataupun mendapatkan tambahan poin FIDE Circuit untuk mengejar ketertinggalannya atas Fabiano Caruana. Di mana beberapa hari yang lalu Caruana mendapatkan tambahan 16 poin. Sebelumnya dia mempunyai 114 poin kawan, mendapatkan poin dari Louis Master, menempati posisi pertama kedua berbagi tempat dengan Alexander Dovchenko, mendapatkan tambahan 16 poin. Arjun menempati posisi kedua di Qatar Master ini kawan, hanya mendapatkan tambahan 10 poin. Sebelumnya dia punya 114 poin, sama dengan Fabiano Caruana. Tapi anehnya di sini kawan. Di sini dinyatakan ada tambahan 16 poin, harusnya sama 130 poin. Tapi kok cuma 124? Itu yang menjadi aneh, ya sebelumnya 114 poin kawan. Kalau ditambah 16 kan jadi 130. Ya, Arjun masih punya kesempatan kawan nanti di kejuaraan dunia Rapid dan Blitz untuk mengejar ketertinggalannya dari Fabiano Caruana, untuk bisa masuk ke kandidat di tahun berikutnya kawan. Kalau menang kawan, seumpama ya Arjun ini masuk ke kandidat dan menang, maka akan bertemu dua pecatur muda India. Ya, kita tunggu saja akhir tahun seperti apa, siapa yang finish di posisi teratas FIDE Circuit ini. Oke, kita kembali lagi ke Andriy Esipenko kawan, dan game yang akan kita ulas ini saya pilih Andriy Esipenko saat berhadapan dengan Salem Saleh pada babak ke-7. Andriy Esipenko, Grandmaster asal Rusia ini kawan, mulai terkenal saat dia berhasil mengalahkan Magnus Carlsen di turnamen Tata Steel tahun 2021. Saat itu dia masih berusia 18 tahun kawan, dan finish di posisi ketiga di turnamen itu. Saat itu dia masih punya elo 2660-an kawan. Dia finish di posisi ketiga di bawah Jordan Van Forest dan Anish Giri. Dan di bulan berikutnya akhirnya dia mampu menembus angka 2700, dan elo puncaknya dia dapat di bulan Maret 2022. Tembus 2723, tapi selepas itu kawan performanya mulai turun. Sampai tahun 2024 ini dia berjuang naik lagi ke angka 2700. Oke, itulah kawan sedikit cerita dari pecatur asal Rusia Andriy Esipenko, yang dulu setelah mengalahkan Magnus Carlsen digadang-gadang sebagai pecatur harapan Rusia masa depan. Tapi performanya turun 3 tahun belakangan ini kawan, terseok-seok di angka 2600-an.
Oke, kita nikmati permainan Andriy Shevchenko versus Salim Saleh pada game ke-7 Qatar Masters 2024. Nanti kita akan lihat bagaimana Andriy Shevchenko ini menekan Salim Saleh perlahan-lahan, kawan. Oke, Andriy Shevchenko mengawali dengan pion E4. Ada pion C5 sila defense dari Salim Saleh. Kuda F3, pion D6, pion D4, sila terbuka kita dapat. Kuda F6, kuda C3, pion A6. Permainan Shishlanidov. Gajah G5, pilihan utama dipilih oleh Andriy Shevchenko. Selepas pion E6, kawan, menteri F3. Opsi kedua yang paling populer di posisi ini. Yang paling populer, pion F4 dimainkan terlebih dahulu. Setelah gajah E7, baru menteri ke F3. Yang biasanya hitam akan keluarkan menterinya ke peta C7, putih bisa langsung rokade panjang. Selepas itu kuda B ke D7, kawan, diikuti pion B5, gajah B7, biasanya seperti itu. Nah, putih bisa langsung luncurkan serangan badai pion dengan pion G4-nya. Hitam juga begitu, mempersiapkan serangan di sisi menteri dengan pion B5, berikan tempat juga bagi gajah terangnya di B7 nanti. Putih bisa langsung melakukan pertukaran. Gajah sikat kuda F6. Ambil balik oleh kuda. Nah, mulai dorong pion G5. Kuda mundur kembali, kawan. Giliran dorong pion F5, membuat langkah pengorbanan pion. Diambil, raja bergeser. Yang biasanya hitam langsung melangkah kuda E5. Nah, menteri ke H5 diikuti menteri ke peta D8, proteksi gajah atau bergeser ke E7. Yang paling banyak seperti itu. Jalur utama permainan Shishlanidov. Setelah gajah G5 diikuti pion F4 terlebih dahulu, baru menteri F3. Tapi Andriy Shevchenko dengan menteri ke peta F3. Oh ya, kawan, mungkin kalau kalian nanti mendengar suara yang agak berisik, noise, ya mohon harap maklum ya. Sedang turun hujan di kampung admin. Ya mungkin samar-samar terdengar suara gluduk, petir. Ya. Saya harapkan, saya doakan di tempat kalian aman-aman saja ya, tidak terkena bencana hidrologi ya, banjir ataupun angin puting beliung dan yang lain-lain. Oke, kawan, di sini pion H6 dipilih oleh Salim Saleh, ataupun juga kalian bisa memilih langkah yang lain. Yang paling umum, paling banyak sih kuda B ke D7 atau gajah E7. Ini opsi ketiga dipilih oleh Salim Saleh. Nah, biasanya gajah ini tetap dipertahankan untuk pressure kuda ini, kawan. Paling banyak seperti itu. Setelah kuda B ke D7, nah hitam langsung, maksud saya putih, bisa langsung rokade panjang. Tapi di sini Andriy Shevchenko memilih gajahnya tarik mundur ke peta D2. Menteri keluar ke peta B6, serang pion, serang kuda. Kuda ke B3, blokade juga ancaman terhadap pionnya. Menteri mundur kembali ke C7. Persiapan bermain dengan pion B5-nya, kawan. Nah, di sini untuk antisipasi pion B5 bisa bermain dengan pion A4. Setelah mungkin kuda C6, di sini kalian bisa melanjutkan dengan langkah gajah E2. Andriy Shevchenko memilih langsung rokade panjang dan sudah saatnya pion B5 siap dimainkan. Memilih dengan langkah kuda C6 terlebih dahulu, Salim Saleh. Menteri G3 menekan pion ini, kawan. Dan juga mungkin persiapan dengan pion F-nya siap dorong. Ada pion B5 sekarang dimainkan oleh Salim Saleh. Benteng E1 ternyata dimainkan terlebih dahulu dari Andriy Shevchenko. Ini untuk antisipasi pergerakan pion B4 hitam, kawan. Kalau sekarang dimainkan langsung, ya kuda ini bisa lompat ke peta D5, membuat langkah pengorbanan sementara. Serang menteri. Mungkin menteri akan mundur ke peta B8 atau geser saja ke peta B7. Kalau diterima pengorbanan putih ini, pion ambil kuda D5, ambil balik discover check. Kalau kuda ke peta E5, pion F4 siap serang, kawan. Kalau mundur ke peta E7, coba lihat. Di sini ada gajah ambil pion B4, siap predeli pion 1 ini, kawan. Kalian sulit untuk backup pion ini lagi, sudah tidak mungkin ya. Mungkin kalian balas dengan langkah kuda ambil pion D5 di sini, gajah ambil pion D6 serang menteri. Kalian mau kemana? Peta B6 kah? Nanti bisa disusul dengan langkah pion C4 bisa jadi, kawan. Ataupun juga dengan langkah pengembangan atau gajah tarik mundur lagi ke peta C5 dan seterusnya. Membuat langkah pengorbanan untuk mempredeli barikade pion depan raja. Raja masih berada di pusat, membuat kuda E7, gajah, benteng sulit keluar. Tentu ini menjadi keuntungan buat putih. Itulah kompensasi yang didapat dari pengorbanan kuda jika di sini hitam memainkan pion B4-nya. Salim Saleh bermain dengan
Gajah B7 bagus, ataupun gajah gede 7 melanjutkan pengembangan perwira, tidak terburu-buru dorong pion. Nah, kemudian pion F4 dimainkan Andriy Esipenko. Salem Saleh memutuskan untuk rokade panjang juga. Gajah D3 lanjut Andriy Esipenko, melanjutkan pengembangan proteksi pion pusatnya kawan, dan bentengnya pun juga siap-siap menuju pusat. Nah, di sini kawan, pion G5 saran dari Stockfish langkah kuat. Memilih dengan langkah kuda ke B4. Apa targetnya? Targetnya gajah kah? Ataukah pion ini? Tapi cukup kuat ya, ada kuda untuk menjaga pion A2 ini. Tentu saja targetnya adalah gajah terang kawan. Raja B1 pilihan dari Andriy Esipenko. Langkah bagus. Apa tujuannya? Untuk menghindari tempo ya, tempo skak. Kalau gajah ini tetap disikat, maka dia akan mempunyai lajur C yang bisa digunakan oleh benteng. Mumpung Raja Hitam, Menteri Hitam juga berada di lajur C yang sama. Di sini pion D5 untuk membuka permanen peta pusat. Ditolak, dorong saja maju ke E5, ganggu kuda. Kuda mundur ke D7, selepas itu ganti pion F5, dorong kawan untuk memecah konsentrasi pion hitam di peta D5. Ditolak dengan langkah raja bergeser ke B8, opsi lainnya di sini bisa bermain dengan langkah korban pion. Tapi rasanya kok kalau kita ya sulit ya mencari langkah presisi seperti engine ini. Korban pion diambil kawan. Kuda ini lompat ke peta C5, ada ancaman juga pada kuda, pada gajah. Ya, kalau kalian punya elo di atas 2200, pasti setuju dengan ide seperti ini. Nah, kuda C ini lompat ke peta E2 untuk proteksi saudaranya. Oke, kembali lagi ke permain aslinya. Pilih saja, amankan raja, geser dari tempat yang lebih tertutup. Dan Andriy Esipenko melanjutkan dengan langkah pion F pukul pion E6. Ambil balik kawan, pion ini lemah. Ada lajur F yang terbuka juga. Dimanfaatkan langsung oleh Andriy Esipenko. Benteng H bergeser ke F1, siap menusuk ke baris ke-7. Di sini caplok terlebih dahulu gajah, kuda caplok gajah D3, ambil balik menggunakan pion agar lajur C bisa digunakan benteng satunya ya. Pion ini juga mungkin siap dorong untuk kontrol peta C5 agar kuda juga tidak macam-macam, tapi langsung lompat ke peta C5 kawan, menantang pertukaran kuda. Juga buka akses menteri menjaga peta F7 ini. Kuda D4, bagaimana jika pion ini didorong? Ganggu kuda kawan. Ya, hitam akan mendahului pertukarannya. Setelah pasti ambil balik, hitam mungkin akan bermain dengan pion G5 akan dilanjutkan oleh hitam. Oke, di sini Andriy Esipenko memilih dengan penolakan pertukaran dengan langkah kuda lompat ke D4. Walaupun ada tanda tanya orange, tak perlu kalian pedulikan kawan. Ini merupakan salah satu langkah yang kuat. Targetnya pion terbelakang, pion B5, apakah ada ide pengorbanan nanti kawan? Nah, pion B4, kuda mundur ke E2, berkoneksi dengan saudaranya. Kemudian di sini ada menteri B6 kawan. Nah, benteng C1 menempati lajur-lajur yang sudah terbuka penuh. Lajur C, lajur F, benteng-benteng putih yang menguasainya. Ada pion A5, benteng F7 sudah menusuk ke baris ke-7 kawan. Bagaimana kalau ada tantangan pertukaran benteng di baris ke-7 ini? Diladeni, ambil balik oleh kuda di sini. Nah, di sini kuda akan caplok pion yang ada di peta E6 kawan. Kenapa harus caplok? Membuat langkah pengorbanan. Nah, di sini akan berlanjut kuda ini ke peta D4 serang menteri. Menteri bergeser lagi ke peta B6. Bisa disusul dengan langkah pion E6. Inilah gantinya kawan. Inilah gantinya. Seumpama blokade di sini dengan gajah. Nah, gajah F4. Tetap skak ya. Kuda jatuh. Oke, lanjut ke permainan aslinya. Bagi kawan-kawan yang tidak bisa mengikuti cara penjelasan admin, mohon bersabar, pelan-pelan saja. Bisa kalian ulangi, putar ulang kembali videonya kawan. Nah, benteng C8 pilihan dari Salem Saleh. Kemudian menteri G6. Pion H5. Sulit ya untuk keluarkan benteng. Gajah pun juga tidak punya tempat untuk keluarkan, terlambat dia. Di sini ada yang mengawasi, di sini ada pion, repot kawan. Benteng diangkat pun, coba lihat ada gajah yang mengawasi. Gajah E3, awas serangan X-ray kawan. Pion A4. Nah, kuda F4 kawan, menarget pion Disney. Sulit untuk di backup lagi pion ini.
Anggap contoh benteng ini diangkat naik untuk pertahankan pion ini kawan. Ya simple disikat oleh benteng, tidak mungkin ke situ. Kalau benteng ke peta E8 di sini, ya benteng bisa ambil gajah di sini. Repot juga gantinya benteng di sini kawan. Tidak mungkin. Pion sulit di backup lagi. Memilih menteri A6, menarget pion di belakang kawan. Nah kuda caplok pion E6 dengan kuda D terlebih dahulu, agar kuda ini tetap menjaga peta D3 kawan. Dorong pion D4, korban pion diterima. Berikutnya kuda pukul kuda D6. Ambil balik dengan menteri menantang pertukaran. Selepas benteng pukul benteng C1 skak, ambil balik oleh raja. Salim Saleh menyerah. Karena posisinya sangat sulit kawan, sangat sulit. Karena semua perwira putih sudah aktif di jantung pertahanan hitam. Sulit mengembangkan permainan lagi kawan. Gajah gelap sulit berkembang, benteng belum keluar, di sini ada benteng, di sini ada pion, ke sini ada gajah gelap. Kalaupun pion ini didorong memberikan tempat di petak B4, ada pion A3, sulit kawan. Gajah ini jatuh. Kalau dilanjutkan pertukaran menteri, coba lihat di sini, gajah jatuh kawan. Dan ancamannya juga menteri ke sini kawan. Skak. Kalau kalian backup dengan gajah, memberikan jalan bagi gajah A7 skak. Raja bergerak, kuda siap mengikuti. Dan ancamannya juga bisa serius. Kalian bisa kehilangan menteri atau skak mat. Repot kawan. Mau apa lagi kalian? Dengan menteri kah? Skak terlebih dahulu. Ya disikat oleh menteri. Selepas itu apa? Ya kuda kawan, lompat ke petak G6. Coba lihat, garbu gajah, garbu benteng. Sulit kawan. Oke, permainan yang bagus dari Andriy Esipenko, walaupun belum ada gebrakan atau pukulan yang sangat serius kawan, tapi lihat posisi para perwira putih sudah sangat aktif. Gajah ini terlihat bisa jatuh, benteng belum keluar, ya sudah tak perlu kita otak-atik lagi. Memang ancaman skak mat masih cukup jauh, tapi kehilangan perwira sudah pasti. Oke, sekali lagi selamat buat Andriy Esipenko yang menjadi juara Qatar Master 2024. Sedikit lagi dia juga bisa menembus angka 2700, kembali ke angka 2700 kawan. Eman masih muda kawan. 3 tahun dia harus berjuang untuk naik kembali ke angka 2700. Oke, semoga permainan kedua pemain dan permainan Sicily Defense yang dimainkan ini bisa jadi bahan referensi kalian. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.